Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Dewangga dan Zahra pergi berdua menggunakan mobil sedan Dewangga. Keduanya benar-benar menikmati waktu mereka tanpa memikirkan beban apapun termasuk orang tua Zahra. Kamu tahu sayang, aku sudah menjual mansion dan apartemenku. Hah, kenapa mas? Biar bisa tinggal bersamamu. Tapi kenapa harus dijual? Ya aku sudah gak mau memilikinya. Zahra cukup tercengang dengan kalimat Dewangga, bahkan beberapa kali Zahra menoleh pada Dewangga untuk memastikan perkataan Dewangga. Kenapa orang kaya ini sangat aneh? Aku tahu mas ini kata, tapi berkata tak ingin memilikinya lagi sangat tak masuk akal. Seakan apartemen dan rumah itu seperti mainan yang berharga 10.000 rupiah. Dewangga tertawa dengan perkataan Zahra. Tapi bukanlah memang kenyataannya begitu. Zahra hanya melihat sebagian kekayaan Dewangga yang nampak saja, selebihnya Zahra tak tahu. Jadi kamu harus membiasakan diri untuk sifatku ini. Kamu sombong mas, tak baik. Kamu benar, sayang, tapi semua usaha kerasku selama ini sangat perlu disombongkan agar tak diremehkan. Terserah kamu sajalah. Zahra menghela nafas lelah dengan argumen Dewangga, tapi Dewangga malah tertawa terbahak. Lelaki ini sangat tak bisa dibantah apapun, bahkan dengan hal kecil ini, tapi Dewangga mampu memahami keinginan Zahra apapun itu yang berbeda dengannya. Sampai mobil Dewangga memasuki pekarangan rumah Zahra yang belum diberi pagar, Zahra masih diam karena kesal dengan jawaban Dewangga. Sedangkan Dewangga hanya tersenyum kecil, di matanya Zahra nampak menggemaskan. Tanpa menunggu Dewangga, Zahra segera turun begitu saja dan pergi ke rumahnya untuk membuka pintu rumah. Tentu password rumahnya masih sangat basic karena pihak kebersihan masih sering datang untuk mengecek. Keadaan dalam rumah lumayan rapi dan bersih. Belum banyak perabot, memang hanya sofa saja dan dapur serta kamar utama karena memang Zahra tak mempersiapkan apapun selain kehidupannya. Sayang, kamu marah? Untuk apa? Zahra yang berjalan menuju dapur untuk melihat situasi dapur, segera dibuntuti oleh Dewangga. Baiklah, sekarang Dewangga sudah mulai gelisah karena Zahra masih diam. Dewangga dengan cepat menarik pinggul Zahra dan menaikkannya ke atas meja dapur. Mas Dewa. Iya sayang, aku mau turun. Tidak bisa, aku mau seperti ini. Mas, jangan diami aku ya. Dewangga memeluk pinggang Zahra dengan erat, sedangnya wajahnya menatap Zahra dengan lembut. Aku tak mendiamimu. Tapi kamu diam saja. Sayang. Mas, aku minta maaf ya, aku tak akan bersikap sombong lagi. Zahra menghela nafas. Kenapa lelaki ini menjadi kucing yang menggemaskan? Padahal awalnya Zahra rasa Dewangga ini seperti singa yang tak tersentuh. Mas, aku tak pernah menyalahkan sikapmu kok. Udah ya, aku mau turun. Zahra. Dewangga semakin erat memeluk Zahra sampai Dewangga serta Zahra benar-benar menempel dengan erat. Dewangga mengecup leher Zahra dan membuat Zahra meremang seketika. Zahra bahkan tanpa sadar meremas kaos Dewangga. Mas geli. Aku belum mendapatkan apapun pagi ini sayang. Tanpa sadar Zahra mengalungkan tangannya di leher Dewangga, sedangkan Dewangga semakin gencar mengecup leher Zahra sampai akhirnya membuka kancing dress Zahra. Tentu dada Zahra segera terlihat tepat di depan wajah Dewangga. Dewangga tak menyia-nyiakan apapun. Dia dengan gemas segera bermain-main di sana. Zahra merenas rambut Dewangga saat lelaki itu dengan sengaja menyesap dadanya. Dia benar-benar kewalahan dengan Dewangga. Angkat kakimu. Dewangga berkata sambil membantu Zahra untuk menaikkan kedua kakinya. Ini benar-benar erotis menurut Zahra. Dia bahkan bisa melihat pantulan dirinya di kaca dapur. Dewangga dengan cepat menyingkap G-string yang dikenakan Zahra. Mas, jangan. Kenapa? Takut ada yang lihat. Petugas kebersihan nanti kesini bagaimana? Tidak akan. Zahra menggigit ujung bibir bawahnya. Zahra benar-benar tak bisa berpikir jernih lagi karena perilaku Dewangga. Sayang. Oh mas. Zahra benar-benar tak bisa menahan diri untuk mendesah. Dewangga sangat bisa membuat Zahra menjadi sedikit lebih liar. Dewangga mencium seluruh dada Zahra sampai tak terlewat sedikit pun. Sedangkan tangan kirinya bermain-main di bawah sana dengan senang hati.
Oh Mes, sudah. Bagaimana bisa sudah kalau aku masih ingin lagi? Mas. Dewangga benar-benar melakukannya di dapur baru milik Zahra. Tanpa membuka seluruh baju. Keduanya tak merasa kurang apapun. Zahra mengerang dan sesekali terpental karena hentakan-hentakan yang diberikan oleh Dewangga. Sampai akhirnya, Dewangga mengangkat tubuh Zahra, menggendongnya untuk pergi ke kamar utama yang ada di lantai kedua. Sepanjang Dewangga berjalan, Zahra menggigit bibir bawahnya karena saat Dewangga berjalan, milik Dewangga semakin menekan ke dalam. Kamar kita dah mana? Diyu. Yung, Mas. Sepertinya kamu suka sekali. Mes, sudah. Dewangga segera meletakkan tubuh Zahra di atas ranjang. Mengusap sulai wanita ini pelan penuh sayang. Bukankah hubungan mereka sangat jauh dan Dewangga tak akan melepaskan Zahra apapun yang terjadi. Pertempuran panas keduanya benar-benar mereka selesaikan dengan mandi bersama. Waktu sudah beranjak sore dan keduanya belum makan apapun selain sarapan dengan banyak kejadian tadi pagi. Mas, ayo cari makan. Aku lapar. Ayo, mau makan apa? Bagaimana kalau pergi ke warung pinggir jalan? Sepertinya makan di warung enak. Mas gak mau. Ya sudah makan di rumah saja. Mau, aku hanya berpikir sama denganmu. Aku tadi berpikir makan nasi padang pasti enak. Zahra yang mendengar penuturan Dewangga terkekeh kecil. Dia hanya tak menyangka Dewangga akan berpikir makan makanan murah karena selama mereka bersama, Dewangga selalu membawa Zahra pergi ke restoran mahal. Kenapa tertawa? Aku kira seleramu selalu restoran mahal, Mas. Sebenarnya aku lebih suka makanan yang otentik rasa rumahan. Entah itu mahal atau murah yang penting cocok di lidah. Jadi ayo kita pergi. Iya sayangku, ayo pergi. Azura bagaimana ya? Ya ampun, aku harus menelponnya sekarang. Sayang, dia pasti aman dengan asistenku. Lebih baik kita segera pulang setelah makan. Mas. Dewangga menggandeng tangan Zahra dan keluar dari rumah. Mereka tadi juga sudah membicarakan tentang interior yang akan dipakai di rumah ini, apalagi mereka memiliki anak kecil yang butuh pengawasan. Bahkan Zahra dan Dewangga sempat berdebat tadi apapun ingin Azura tidur satu kamar saja dengan mereka, tapi Dewangga tidak mau. Tentu dengan alasan keduanya tak bisa bergerak leluasa. Tapi akhirnya mereka tetap memilih untuk tidur satu kamar dengan Azura dengan catatan jika ingin melakukan sesuatu hal dewasa mereka berpindah ke kamar khusus. Sayang, kamu sepertinya sangat menyayangi Azura. Bagaimana tak sayang, kalau gadis mungil itu sangat menggemaskan. Aku awalnya takut kalau kamu tak menerimanya, dan jika memilih salah satu aku juga tak bisa sayang. Mas, aku sadar betul kesalahan kedua orang tua Azura, tapi di hal ini, Azura tak salah apapun, dia juga tak akan mau berada di situasi yang rumit ini. Kamu masih tak memaafkan almarhum Farid dan Rena. Aku sudah memaafkan Mas, tapi apa mungkin bisa lupa, beberapa tahun pernikahan itu macam penjara emas yang tak aku sadari Mas. Maafkan Farid ya. Mas, aku sudah memaafkannya. Apapun yang terjadi, itu sudah masa lalu dan juga Mas Farid dan Rena sudah tidak ada. Kamu begitu baik. Zah, aku tak bisa sebaik itu Mas. Aku hanya ingin berdamai dengan semua ini. Aku lelah jika harus memikirkan banyak hal yang tak seharusnya aku pikirkan. Kita lewati semua ini bersama ya. Apapun itu aku selalu ada untukmu. Mas, terima kasih. Zahra terpaku di tempat saat sampai di apartemen dengan Dewangga. Di depan pintu apartemennya, terdapat Rafael yang berdiri di sana. Kak, lama Zahra diam. Akhirnya Zahra memberanikan diri untuk maju ke depan mendekati Rafael. Sedangkan Rafael mendengar suara lembut Zahra, segera menoleh ke arah Zahra berdiri. Tentu Rafael melihat Dewangga di belakang Zahra. Maaf. Tepat, Zahra berdiri di depan Rafael. Rafael berbicara pelan sambil menundukkan kepala. Zahra melihat kakaknya, tak bergeming. Mungkin bukan hanya tentang perilaku menyimpang Rafael yang disesali Zahra, tapi setiap kebohongan yang sudah terbongkar. Kalian bicaralah di dalam, ajak Rafael masuk. Sayang, aku akan menjemput Azura di base camp. Zahra yang awalnya menatap sang kakak, segera menoleh dan mengangguk walau sedikit enggan. Zahra tahu kalau Dewangga sedang memberikannya ruang untuk berbicara dengan Rafael. Setelah melihat Dewangga pergi dari sampingnya, Zahra segera membuka pintu apartemen. Ayo masuk dulu kak,
kita bicara di dalam. Rafael yang awalnya sedikit menunduk segera mendongak dan mengangguk sebagai persetujuan atas ajakan Zahra. Keduanya memang harus bicara. Setelah Rafael ikut masuk, lelaki itu segera duduk di sofa sedangkan Zahra mengambil minuman dari dapur. Pilihan Zahra adalah menuangkan orange juice untuk keduanya. Zahra segera duduk di sofa seberang Rafael setelah menyodorkan minuman Rafael. Kak, Rafael ingin bicara apa? Aku minta maaf. Zah, kakak mungkin salah dalam segala hal bahkan bukan panutan yang baik. Kak, kakak menyembunyikan semua fakta ini tentang papa, nama ataupun Tiara. Aku tidak mau kamu semakin membenci mereka. Zah, aku kira ini semua tak akan serumit ini. Tapi rupanya semakin lama benang kusut ini semakin merajalela. Kak, harusnya kakak jujur karena aku ini adikmu, bagian dari keluarga itu. Apa aku begitu tak penting di mata kalian sampai semua hal penting ini tak perlu aku tahu? Aku sulit untuk mengucapkannya. Zah, kamu begitu berharga. Aku tak bisa membuatmu sakit dan memikirkan mereka yang tak penting. Tapi Kak Rafael penting untuk aku. Apa aku ini bukan adikmu sampai tak memberitahuku tentang kondisimu? Aku tak peduli dengan mereka. Tapi ini kamu, Kak. Emosi Zahra lekas meninggi, dan air matanya menetes. Ya, awalnya memang Zahra syak dengan keadaan keluarganya yang sangat kacau. Tapi saat tahu fakta selanjutnya tentang Rafael yang menyimpang, ini lebih membuatnya syak dan kecewa mendalam. Ini aib Zah, aku malu jika jujur padamu. Aku takut kamu akan menjauhiku. Aku tak bisa jika kamu membenciku. Zahra semakin terisak. Dia akan bagaimana bersikap selain menangis tanpa henti. Ini kakaknya yang begitu dia sayangi. Kak Rafael harusnya bicara agar kita bisa mencari solusi bersama. Kak Rafael harusnya tetap percaya padaku. Aku bukan akan membenci kakak kalau kakak bicara secara langsung. Maafkan aku Zah. Rafael masih menangis sambil menunduk, dan akhirnya Zahralah yang mendekati Rafael dan memeluknya erat. Menangislah Kak, apapun itu akan ada jalan untuk keluar dari masalah. Rafael semakin menangis. Untuk pertama kalinya Zahra melihat Rafael menangis sekeras ini. Bahkan saat kakek dan nenek meninggal, Rafael tak menangis sedikit pun. Aku tak tahu kemana jalan keluar itu. Zah, aku putus asa. Zahra meneteskan air matanya kembali. Dia tahu akan menjadi seperti ini tapi rasanya sakit saat merasakan sang kakak putus asa. Kak, aku tahu kamu akan sembuh. Kita sama-sama cari obat ya. Sedari kecil tumpuannya adalah sang kakak. Dan dia merasa sesak saat sang tumpuan hampir roboh sekarang. Kak, Zahra mencoba membantu Rafael mendongak tepat keduanya bertatapan. Zahra menghapus air mata Rafael. Zahra mengusap pipi kakaknya pelan. Aku ada di sini denganmu. Bahkan Mas Dewa juga akan membantu kita. Aku berjanji, kamu tak akan sendiri. Rafael mendengar perkataan Zahra perlahan tersenyum dan mencium punggung tangan Zahra yang berada di pipinya. Terima kasih. Sudah ya, hapus air matanya. Mas Dewa dan Azura akan datang sebentar lagi. Aku akan masak sesuatu untuk kita. Rafael mengangguk dan berdiri untuk pergi ke toilet membasuh wajahnya dengan air dingin. Sedangkan Zahra hanya tersenyum. Mungkin ini awal yang baik. Saat Zahra lekas berdiri dan pergi ke dapur, Dewangga datang dengan Azura yang menangis kencang. Kenapa menangis? Aku tidak tahu. Dia menangis ku kasih apapun tak mau. Pokoknya juga tak kotor. Zahra mengerutkan dahinya dan lekas meraih Azura dari gendongan Dewangga. Dan ajaib, saat Zahra lekas bicara dan menimangnya, Azura tak lagi menangis. Bayi ini begitu anteng. Kamu bersama Azura saja di sini. Biarkan aku yang memasak. Baiklah. Zahra segera duduk kembali sambil bermain dengan bayi yang baru lahir ini. Zahra sangat suka dengan anak ini. Juga Zahra nampak nyaman di pangkuannya. Ini Azura yang kamu maksud? Zahra menoleh dan melihat Rafael yang masih berdiri di belakangnya. Iya Kak, cantik kan? Cantik, dia juga nampak nyaman di dekapanmu. Rafael melihat sekeliling kalau Azura di sini. Berarti Dewangga juga di dalam apartemen ini. Dan Rafael akhirnya melihat Dewangga sedang memasak. Dewangga memasak? Iya, kenapa Kak Rafael begitu terkejut? Dia nampak seperti lelaki luaran lainnya saat berkumpulnya nampak acuh pada apapun. Tapi rupanya dia begitu perhatian pada kalian. Sikapnya kalau di rumah memang begitu.
Kalau begitu cepatlah menikah. Masa istirahatmu sudah akan selesaikan. Apa boleh secepat itu? Aku. Jangan pikirkan orang lain. Kamu harus memikirkan kebahagiaanmu dan masa depanmu. Baiklah, Kak. Rafael tersenyum melihat sang adik. Ya, dia yakin kalau Dewangga akan bisa membahagiakan Zahra. Jangan terlalu termakan omongan orang lain. Syah, pasanganmu bukan lagi orang yang biasa saja. Dia adalah Dewangga. Banyak perempuan yang dengan cuma-cuma melempar tubuhnya untuk Dewangga. Iya, Kak, aku tahu. Ya, Zahra tahu tentang hal ini. Zahra beberapa kali bertengkar karena hal ini. Dia juga sadar kalau lelaki yang tengah berhubungan dengannya ini memiliki masa lalu yang sedikit lebih buruk. Zahra tersenyum. Dia akan mengambil apapun resikonya untuk cintanya kali ini, bukan hanya sekedar mencari rumah yang entah itu di mana. Dia hanya ingin memenuhi setiap langkahnya dengan Dewangga serta Azura. Kalian mengobrol begitu asyik. Dewangga datang dengan senampan makanan. Ya, Dewangga membuat beberapa makanan rumahan untuk makan malam kali ini. Apa Azura tak mau diturunkan? Sepertinya dia masih nyaman di gendonganku. Akan aku suapi kalau begitu kamu gendong Azura saja. Kalian makan saja dulu. Nanti aku akan menyusul. Tidak, kita tadi melewatkan makan siang. Jadi kamu harus makan. Kamu ini punya sakit pencernaan. Rafael yang melihat pasangan di depannya ini hanya tersenyum. Dia ingat dengan kekasih lelakinya yang tak begitu bisa melakukan hal seperti ini. Tapi seketika dia ingat tentang Sabrina yang juga perhatian padanya setelah beberapa hari menumpang hidup dengannya. Aku akan menemui seseorang. Sepertinya aku tahu siapa yang bisa membantuku lagi. Zah, siapa? Kamu juga akan tahu nanti. Rafael segera menghabiskan makanannya dan berdiri begitu saja. Dia akan menemui Sabrina. Mungkin sekretarisnya itu memiliki hal yang bisa membuatnya normal kembali. Baiklah, jaga dirimu, Kak. Apapun yang terjadi segera hubungi kami. Jangan pendam apapun. Aku tahu, Zah. Jaga adikku. Kamu hati-hatilah. Zahra dan Dewangga melihat Rafael pergi begitu saja dan hanya menghela nafas. Kak Rafael akan kemana ya? Mungkin ke tempat sekretarisnya itu. Rafael bukan benar-benar gay. Syah, dia hanya takut berhubungan dengan wanita jadi mendeklarasikan dirinya sebagai gay.